Nah, kerangka dasarnya itu Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi jelasan strukturnya ini dibagi menjadi dua dulu ya, dua. Di sini ada program ekstrakurikuler, ada program intra, ada program proyek, sehingga nanti ada bisa membedakan antara pertanyaan-pertanyaan proyeknya seperti apa, intranya seperti apa. Saya ambil contoh umpamanya di dalam program intra ini dibagi dua ya. Tujuannya sudah jelas, sama seperti tujuan kita mengajar hari ini ya di 2013 dalam rangka mengembangkan kompetensi pelajar sesuai CP. Kalau kita sekarang dalam rangka mengembangkan kompetensi pelajar sesuai KD, KIKD kan sekarang itu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini sebenarnya identik Bapak Ibu dengan KI dan KD di 2013 gitu ya. Jadi kalau ditanya capaian pembelajaran seperti apa, yaitu KI dan KD-nya itu sama dengan capaian pembelajaran. Metode yang digunakan sama dengan belajar seperti biasa, ya menggunakan metodenya apa, kemudian model pembelajarannya juga apa. Hasilnya adalah raport. Nah, ini namanya raport intrakurikuler. Tetapi bedanya, nah sekarang bedanya, kalau di raport intrakurikuler, kalau di raport kurikulum Merdeka hanya ada satu, dia tidak lagi memisah-misah antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Kalau di K13 kan masih itu beda lagi kan. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini berbeda Bapak Ibu, tidak ada jangan beranggapan begini. Saya ambil contoh. Umpamanya di sini ada sambillah matematika gitu ya. Matematika 108 jam regulernya, 108 jam intranya, 108 jam per tahun, atau dengan asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, maka dalam 1 minggu matematika itu 3 jam. Kemudian alokasi proyeknya 36 jam per tahun. Berarti ini sama dengan 1 jam per minggu. Bukan berarti guru matematika ngajar intra, kemudian dia juga bikin proyek sendiri dengan 1 jamnya. Bukan itu Bapak Ibu ya. Jadi alokasi jam per tahun dari setiap mata pelajaran diakumulasi menjadi 486 jam. Nah, 486 jam ini digunakan untuk pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran ya, oleh siswa secara kolaborasi. Waktunya Bapak Ibu diberi kesempatan mengatur. Siapa yang menjadi guru pembimbingnya? Ya yang mengajar kelas 10 tentunya, karena jamnya kan ada satu. Nah itulah Bapak Ibu perbedaannya. Jangan sampai bahasa Inggris umpamanya di sini ngajar, di sini praktek, dia PJOK di sini ngajar, di sini praktek. Jadi bukan itu. Awalnya tadi ini di awal-awal kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak memang seperti itu ya. Nah itu strukturnya. Jadi saya kembali ke sini dulu. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ciri khas dari kurikulum ini ada dua tadi ya, pembelajaran intrakurikuler dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila dipakailah dua jalan kalau saya katakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, di mana setelah tamat dari satuan pendidikan menengah, peserta didik diharapkan mempunyai kompetensi atau profil beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, ya, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Semua ini bisa kita pelajari melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Guru pendidikan Pancasila harusnya sebagai garda terdepan dari konsep profil pelajar Pancasila ini, karena profilnya menggunakan nama mata pelajaran. Saya waktu diskusi dengan Pak Umar, wah ini pas banget ini ya kalau guru PPKN penekanannya di sini. Program intrakurikuler ini sama seperti biasa Bapak Ibu kita mengajar, kemudian ada keleluasaan di situ ya, pembelajarannya terdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, ya, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memiliki perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Ini juga di dalam program kokurikulernya atau program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Makanya di sini Bapak Ibu, penguatan itu saya kasih huruf besar merahnya. Ini cuma penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, waktunya bukan
70% project, bukan. Tadi kan ada yang salah persepsi, belajarnya habis untuk project. Nah, Bapak Ibu ya, project itu kolaborasi dari berbagai jumlah jam yang ada jadi satu, kemudian siswa minimal mengerjakan 3 project dalam 1 tahun di bawah bimbingan Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian strukturnya ini Bapak Ibu ya, kelas 10 masih ada nih PPKN ya. Nah, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Nah, kelas 2 khusus kelas 10 anak-anak kita ini sudah diarahkan untuk mendapat mata pelajaran sama dengan mata pelajaran ketika dia di SMP ya, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni. Pilih salah satu. Boleh seni musik, tari, rupa, teater, karya, tergantung kebutuhan yang ada ketersediaan SDM yang ada di sekolah. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian informatika. Informatika sekarang jadi pelajaran wajib ya di sekolah. Kemudian di kelas 11 ya, mereka itu akan mengikuti dibagi sebagai mata pelajaran umum, dan sebagian lagi adalah mata pelajaran kelompok ya. Jadi kelompok mata pelajaran. Nah, untuk kelas 11 perhatikan nanti di sini, cara saya ini nanti ya, ini namanya masih sama ya. Kemudian ada perbedaan di seni saja Bapak Ibu. Kalau yang di kelas 10 seninya itu ada prakarya di kelas 11 itu masuk ke kelompok ini ya, kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Kemudian informatika yang tadinya di kelas 10 wajib, maka di kelas 11 dia menjadi pilihan. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, tidak ada pilihan kelompok mata pelajaran. Ini garis bawahi Bapak Ibu. Yang ada adalah pilihan mata pelajaran pada kelompok-kelompok mata pelajaran. Jadi nggak ada peminatan baik di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Clear ya Bapak Ibu ya. Jadi kelas 10-nya nanti 10-1, kelas 11-nya 11-1, kelas 12-nya 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, dan seterusnya. Tidak ada 11 MIPA, 11 IPS ya, 12 MIPA, 12 IPS. Sudah nggak ada lagi penjemputan peminatan dari setiap jenjang. Karena di kelas 11 mereka memilih mata pelajaran dari beberapa kelompok mata pelajaran, bukan memilih kelompoknya. Ya gitu Bapak Ibu ya. Contoh di sini ada MIPA nih. Mereka memilih fisika, kimia, kemudian di IPS-nya memilih ekonomi dan antropologi. Jadi hanya memilih mata pelajaran.